Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, pendengar budiman, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita merenung sejenak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita betapa dahsyatnya kematian itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berulang kali mengingatkan kita dalam Al-Qur'an mengenai kematian. Hal kematian itu sesuatu yang pasti yang tidak bisa kita hindari. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala apa yang ada di atas muka bumi ini dalam keadaan berpasang-pasangan. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan kehidupan, Allah ciptakan juga kematian. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menjadikan kehidupan dan telah menjadikan kematian. Ini yang mesti kita renungkan pada kesempatan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, pendengar budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, jangankan binatang dan tumbuhan, malaikat maut pencabut nyawa pun akan mengalami hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Sehingga dalam sebuah kitab yang panjang dikisahkan kepada kita, nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada malaikat Israel, "Wahai hambaku malaikat Israel, masih adakah makhluk yang hidup besertamu selain aku?" Tanya Allah kepada malaikat pencabut nyawa ini. Lalu ia menjawab, "Masih ada ya Allah. Masih ada malaikat-malaikat yang besar besertaku." Lalu pada akhirnya Allah taala mengatakan kepadanya, "Cabut ruhnya, matikan ia." Pada akhirnya malaikat pencabut nyawa pun mencabut ruhnya malaikat Jibril. Sebagaimana kita ketahui malaikat Jibril adalah pemimpin daripada para malaikat. Tapi pada akhirnya mengalami hal yang sama seperti yang akan kita alami nanti. Setelah itu Allah Ta'ala menanyakan kembali, "Masih adakah makhluk yang hidup besertamu selain aku?" Kata Allah. Tanya Allah kepada malaikat pencabut nyawa ini. Lalu ia menjawab, "Tidak ada lagi ya Allah. Tinggal diriku dan engkau ya Allah." Lalu Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat pencabut nyawa ini, "Aku sudah membuat ketentuan, kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti harus mengalami kematian. Jadi cabut rohmu. Pada akhirnya malaikat pencabut nyawa ini mencabut rohnya dan mematikannya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah, pendengar mulia yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya malaikat yang ditugasi mencabut nyawa pun akan mengalami hal yang sama dengan kita. Barangkali dalam kehidupan ini kita melihat orang-orang yang menempatkan kehebatannya. Ada yang tahan dibacok, tahan dipukul dan sebagainya, tidak mempan ditembak, tidak mempan dibakar. Untuk mematikan mereka tidak perlu ditembak, tidak perlu dibakar, tidak perlu dipukul. Biarkan saja. Bila sudah tiba waktunya menghadapi kematian itu, pada akhirnya mereka akan mati juga. Ma'asyiral muslimin, pendengar budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apa yang belum terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi dan mengetahui apa yang akan terjadi. Allah Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya nantinya manusia itu akan mengalami penyesalan. Barangkali dalam kehidupan ini banyak saudara-saudara kita yang menyampaikan penyesalannya kepada kita. Ada sebagian menyesal karena mengalami hal yang semestinya ia tidak alami. Ada sebagian menyesal karena sudah mempunyai jabatan yang memang selama ini ia salah memilih. Tapi ada penyesalan manusia yang tidak pernah diceritakan manusia kepada manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ini kepada kita 1400 tahun yang lewat.
Pernahkah ini kita renungkan ma'asyiral muslimin? Ma'asyiral muslimin pendengar budiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyesalan manusia yang tidak pernah disampaikan manusia kepada manusia, namun Allah taala sudah menyampaikan ini kepada kita. Allah taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an suratul Munafiqun ayat 10 akhir ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani, kalau seandainya engkau akhirkan aku, kehidupanku, kau kasih aku kesempatan untuk sebentar saja. Jangankan 1 bulan, jangankan 1 tahun, jangankan 1 minggu, 1 jam saja. Fa'asaddaqu, maka aku akan bersedekah. Inilah penyesalan manusia nantinya di akhirat yang pertama sekali. Mereka-mereka yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ruah, harta yang berkecukupan, namun mereka tidak pernah bersedekah. Artinya, dalam konsep Islam kita diajari untuk senantiasa berbagi. Lalu penyesalan yang kedua yang akan dialami oleh manusia, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang beramal soleh. Ma'asyiral muslimin pendengar budiman yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita renungkan sekali lagi. Sebelum kematian itu menemui kita, sebelum kematian itu menjemput kita, mari kita bersama-sama senantiasa saling mengingatkan, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk senantiasa berbagi dan beramal soleh dalam kehidupan ini. Barangkali pada pagi yang berbahagia ini, hanya ini sebagai bahan renungan bagi kita. Mudah-mudahan waktu yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita bisa kita manfaatkan untuk bersedekah dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.